saya Indria Dujanti, kelas D Teologi. Tugas UTS, khotbah, ilustrasi. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Ya Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih karena Engkau telah membimbing kami hingga bisa berkumpul di tempat ini untuk memuji dan memuliakan Engkau. Berkatilah apa yang kami dengarkan dapat bertanam baik dalam hati dan pikiran kami. Tuhan, inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan kita pada saat ini yaitu Yesaya pasal 43 ayat 16 sampai 21. Beginilah firman Tuhan yang telah membuat jalan melalui laut dan melalui air yang hebat, yang telah menyuruh kereta dan kuda keluar untuk berperang, juga tentara dan orang gagah. Mereka terbaring, tidak dapat bangkit, sudah mati, sudah padam sebagai sumbu. Firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh, belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun, dan sungai-sungai di padang belantara. Binatang hutan akan memuliakan aku, serigala dan burung unta, sebab aku telah membuat air memancar di padang gurun, dan sungai-sungai di padang belantara, untuk memberi minum umat pilihanku. Umat yang telah kubentuk bagiku akan memberitakan kemasyhuranku. Demikian firman Tuhan, amin. Tema kita pada saat ini, lupakanlah masa lalu, pandanglah masa depan. Lupakanlah masa lalu, pandanglah masa depan. Saudara-saudara, dalam kehidupan kita cuma ada 3 hari. Hanya ada 3 hari dalam kehidupan ini. Hari kemarin kita tidak bisa mengubah apapun yang telah terjadi. Kita tidak bisa menarik perkataan yang telah diucapkan kepada orang lain, baik itu perkataan yang sopan maupun perkataan yang menyakiti hati orang lain. Kita juga tidak bisa mungkin menghapus kesalahan yang sudah terjadi dan mengulangi kegembiraan yang kita rasakan kemarin. Jadi kita biarkan hari kemarin lewat, kemudian hari esok hingga mentari terbit esok hari, kita tak tahu apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Kita belum bisa melakukan apa-apa untuk esok hari. Kita tak mungkin tahu, mungkin kita merasa sedih atau gembira di esok hari, karena esok hari belum tiba. Hari ini pintu masa lalu telah tertutup, pintu masa depanmu belum tiba. Pusatkan saja diri kita untuk hari ini. Kita dapat mengerjakan lebih banyak hal pada hari ini bila kita mampu melupakan hari kemarin dan melepaskan ketakutan akan esok hari. Hiduplah hari ini, karena masa lalumu dan masa depanmu yang akan membuat pikiran menjadi rumit. Hiduplah apa adanya, karena yang ada hanyalah hari ini. Saudara-saudaraku, masa lalu adalah sejarah masa sekarang, adalah realitas, dan masa depan adalah harapan. 3 masa ini atau zaman ini manusia bagai berjalan dari satu titik ke titik yang lain. Dengan kata lain, manusia hidup pada 3 masa. Setiap manusia dia pernah mengalami kehidupan masa lalu. Setiap manusia dia pernah mengalami kehidupan masa kini. Dan dia merencanakan kehidupan pada masa depan. Pertanyaan kita renungkan yaitu, bagaimana masa lalu saudara dan saya? Bagaimana masa sekarang saya dan saudara? Bagaimanakah masa yang akan datang saya dan saudara? Tentu pertanyaan ini bisa dijawab singkat dan bisa dijawab panjang, tapi yang jelas dan yang terpenting bagi kita adalah bagaimana kita dapat memahami kehidupan yang telah terjadi, sedang terjadi, dan yang akan terjadi
Seperti itulah yang diinginkan Allah dalam kehidupan umatnya, yakni Allah menghendaki manusia atau umatnya agar tidak hidup dalam masa lalu yang sungguh menyakitkan, sungguh kelam, sehingga hal itu mengganggu kehidupan sekarang, bahkan kehidupan yang akan datang. Padahal bila hidup pada masa lalu dapat dimaknai secara iman percaya, maka hal itu dapat juga disyukuri seperti yang terdapat dalam ayat 16 dan 17. Beginilah firman Tuhan yang telah membuat jalan melalui laut dan yang melalui air yang hebat, yang telah menyuruh kereta dan kuda keluar untuk berperang, juga tentara dan orang gagah. Mereka terbaring tidak dapat bangkit, sudah mati, sudah padam sebagai sumber. Mensyukuri atas campur tangan Allah yang menyelamatkan umatnya, itulah yang amat penting. Namun juga mengingat hal-hal yang dahulu, seperti dalam ayat 18a, maksudnya jangan mengingat masa lalu yang sulit membuat sangat berat beban itu dan tidak sanggup dipikul sehingga sangat berakibat buruk pada masa sekarang dan masa yang akan datang juga. Mensyukuri kepada Allah sebagai orang percaya untuk menerima rencana Allah yang lebih besar, sebagaimana terdapat pada ayat 19 sampai 21. Aku hendak membuat sesuatu yang baru yang sekarang sudah tumbuh, belumkah kamu mengetahuinya. Di sini sedang berbicara tentang betapa besar kasih Allah akan umatnya yang berada di pembuangan Babel. Nabi Yesaya bernubuat kepada bangsa Allah bahwa Tuhan akan menyelamatkan mereka dari pergolakan politik karena Tuhan berkuasa atas kehidupan umatnya. Kemudian Tuhan hendak memberi penghiburan kepada umatnya yang sedang mengalami pergumulan atau putus asa, agar mereka memiliki pengharapan yang hidup. Kedua, move on, move forward, maju terus, maju. Hidup yang move on forward adalah hidup yang mampu meninggalkan masa lalu dan menerima kehidupan yang baru atau situasi yang baru, sebagaimana Rasul Paulus mengatakan pada Galatia pasal 2 ayat 20. Galatia pasal 2 ayat 20. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang hidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan yang menyerahkan dirinya untuk aku. Sikap Rasul Paulus ini dapat kita contoh. Dia sudah menyerahkan hidupnya kepada Allah secara total, sehingga dia tidak khawatir, gentar atau takut menghadapi tantangan yang berat, bahkan nyawanya sendiri. Bagaimana saya dan saudara menghidupi 2 poin di atas yang amat berharga itu? Mari kita untuk tetap menyerahkan hidup kita kepada Tuhan dan selalu berpengharapan dalam kehidupan yang masih Tuhan anugerahkan kepada kita. Haleluya, amin. Mari kita berdoa menutup dari khotbah kita pada saat ini. Ya Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih karena kami telah mendengarkan firman-Mu. Berkatilah apa yang kami dengarkan dapat tertanam baik dalam hati dan pikiran kami dan bisa kami aplikasikan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terimalah doa kami ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.